Solusi spiritual atasi krisis keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi pengalaman dan solusi kehidupan melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap orang tentu ingin memiliki penghasilan yang terus meningkat, sehingga bisa hidup dalam financial freedom. Namun, terkadang ada keadaan di mana kita bisa kehilangan itu semua dan mengalami krisis keuangan. Situasi sulit ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi krisis keuangan yang terjadi. Ada yang membiarkannya begitu saja, ada yang justru larut dalam krisis dan menjadi semakin terpuruk kehidupannya. Namun, ada juga yang eksis mencari cara mengatasi krisis keuangan dan mencari solusinya. Orang yang bijak akan mampu mengatasi krisis keuangan dengan tidak mengedepankan ego dan pikiran semata, namun melibatkan hati dan kecerdasan spiritual. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, oleh karena itu, krisis keuangan tidak hanya diatasi secara rasional empiris, namun perlu memperhatikan juga sudut pandang spiritual. Cara mengatasi krisis keuangan dengan melibatkan sisi spiritual justru akan menjadikan masalah mudah teratasi. Pendekatan spiritual dalam mengatasi krisis keuangan bisa kita lakukan dengan menyadari diri. Kita bisa tafakur atau melakukan koreksi diri. Mengapa kita mengalami krisis keuangan? Dengan koreksi diri, kita akan dengan mudah menemukan kesalahan-kesalahan yang membawa kita pada krisis keuangan. Selanjutnya, lakukan pendekatan diri kepada Sang Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kaya, dan meminta pertolongannya. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, energi spiritual pun bekerja dalam proses mengatasi krisis keuangan. Maka, niatkan untuk keluar dari krisis dengan cara ilahiyah, sehingga energi ilahiyah yang ada dalam diri akan menggerakkan potensi-potensi yang mungkin sebelumnya tersembunyi akan terbuka dan memberikan kita jalan untuk keluar dari krisis keuangan. Dengan fokus pada penyelesaian krisis keuangan disertai dengan doa, insya Allah masalah krisis keuangan kita akan teratasi. Berikut ini 7 langkah spiritual yang sederhana untuk mengatasi
Krisis keuangan yang bisa dipraktekkan dengan harapan bisa membantu kondisi keuangan kita. Pertama, taubat. Tinggalkan kapitalisme. Kedua, menjemput solusi ke hadiratnya. Ketiga, berlutut dan berdoa. Keempat, susun rencana keuangan yang tepat. Kelima, sholat duha. Keenam, jemputlah rezeki selesai sholat. 7, sedekah setiap hari. Taubat, tinggalkan kapitalisme. Sobatku yang dikasih sayangi Allah. Krisis keuangan bisa juga dimaknai sebagai tersumbatnya saluran rezeki kita, sehingga rezeki jadi macet sampai ke tangan kita. Menurut guru mursyid kita, Allah yarham Syekh Inyak Cubada, salah satu penghalang rezeki adalah dosa yang kita lakukan selama ini. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, cara menyelesaikan krisis keuangan bukan hanya dengan melalui teori-teori sains seperti pendekatan ekonomi, politik, dan keamanan. Tetapi yang tak kalah pentingnya ialah taubat. Nah, marilah kita menyadari bahwa dosa kita di bidang ekonomi dan keuangan selama ini adalah terperangkap dalam sistem sekuler kapitalis. Untuk itu, marilah kita bertobat dan menjadikan krisis keuangan yang kita hadapi sebagai momentum untuk meninggalkan kapitalisme seraya mengembangkan sistem perekonomian yang berbasiskan spiritual. Menjemput solusi ke hadiratnya. Selanjutnya, marilah kita lakukan pendekatan diri kepada Sang Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kaya dan meminta pertolongannya. Untuk itulah kita perlu melakukan perjalanan spiritual pada sepertiga malam dengan mendirikan sholat tahajud untuk menjemput solusi dan pertolongan ke hadiratnya. Sepertiga malam berarti lepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat tahajud bisa mengangkat manusia ke tempat yang terpuji." Inilah salat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya, "Wa minal laili fatahajat bih nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda." Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Berlutut dan berdoa. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, kekuatan doa tidak lagi diragukan
bagi mereka yang penuh keimanan dan pengharapan. Doa dapat menjadi bentuk ketaatan manusia kepada Sang Pencipta. Melalui doa, seorang Muslim menyampaikan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika doa dipanjatkan dengan penuh pengharapan, rasa ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Kekuatan transformatif dari doa telah didokumentasikan tidak hanya dalam teks spiritual, tetapi juga semakin meningkat oleh makalah ilmiah. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan doa tidak terletak pada meminta perbaikan situasi dari tempat kekurangan dan ketidakberdayaan, melainkan dari tempat penegasan dan kepercayaan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan dan semuanya akan baik-baik saja. Dengan kata sederhana, bertekuk lututlah dan tegaskan bahwa perbaikan finansial sedang dalam proses. Susun rencana keuangan yang tepat. Poin selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat rencana keuangan sesuai dengan petunjuk Allah. Dalam menyusun rencana keuangan, sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari melakukan evaluasi tentang kondisi keuangan sekarang hingga langkah-langkah apa yang perlu dilakukan ke depannya. Perencanaan keuangan sangat penting untuk dilakukan agar tujuan finansial dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Jika kita hanya menggunakan uang yang dimiliki setiap ada penghasilan yang masuk, maka besar kemungkinan cepat atau lambat kondisi keuangan kita akan memburuk. Rencana keuangan yang telah dibuat ini nantinya akan dipecah kembali menjadi rencana harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Jadikan hal ini sebagai pedoman bagaimana kita nantinya secara realistis akan menggunakan sisa uang yang dimiliki atau mencari penghasilan tambahan untuk bertahan. Salat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan kepada kita bahwa salat duha adalah solusi bagi umat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Salat duha adalah amalan penting, terutama bagi kita yang sedang menghadapi krisis keuangan di tengah pandemi COVID-19 dan jepitan resesi ekonomi. Salat duha memiliki banyak keutamaan. Amalan ini paling berfaedah untuk mendekatkan diri dan berdoa agar wabah COVID-19 dan resesi ekonomi segera berakhir. Seiring dengan itu, kita pun diberi kesempatan menjemput rezeki ke langit melalui salat duha. Jemputlah rezeki selesai salat. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, selesai melaksanakan salat duha, bertebaranlah di muka bumi menjemput seluruh karunia Allah yang sudah ditakdirkannya untuk kita. Mari kita jemput rezeki kita dengan cara yang halal dan terbaik yang mampu kita lakukan.
Jika harus dimulai dari bawah, maka lakukanlah. Jika harus jatuh lebih dulu, maka ikhlaskanlah. Jika berat, maka sabarlah. Tak peduli kita harus merangkak ataupun berlari, sebab cepat atau lambat itu hanya soal waktu. Tak peduli apakah jadi kuli, tukang ojek, tukang sayur, bahkan pemulung barang rongsokan. Kerjakanlah selama usaha itu halal dan tidak merugikan orang lain. Allah lah yang menilai proses. Jadi, jangan terlalu ambil pusing dengan penilaian manusia yang selalu terpaku melihat hasil. Sedekah setiap hari. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, di dunia ini berlaku hukum pertukaran yang dinamis antara memberi dan menerima. Prinsipnya, semakin banyak kita menerima, semakin banyak pula kita memberi kepada orang lain. Dengan begitu, energi ini akan terus mendatangkan keberlimpahan dalam kehidupan kita. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, tentunya Anda masih ingat dengan pembelajaran tentang matematika dasar sedekah. Setiap kita bersedekah, Allah menjanjikan minimal pengembalian 10 kali lipat. Jadi, saat kita berbagi, apa yang kita berikan tidak akan berkurang. Justru banyak kebaikan yang akan mendatangi kita dan berbuah kebahagiaan bagi diri kita. Maka, semakin banyak bersedekah, semakin banyak penggantian dari Allah, seperti janji Allah dalam sebuah firman-Nya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Semoga uraian ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat memberi inspirasi dan semangat dalam upaya mengatasi krisis keuangan yang sedang dihadapi. Salam bahagia. Semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.